berpuluh-puluh tahun. Wajar saja dia bersemangat. Bisa membunuh orang di depan umum, masa hukumannya jadi berkurang? Bagaimana? Kau akan melakukan pertarungan ini atau tidak? Kalau kau terus bingung seperti itu, waktu teman-temanmu akan menjadi berkurang. Dan sebaliknya masa hukuman kami akan terus berkurang. Ini sangat menguntungkan. Baiklah, kuterima tantanganmu. Tonpa. Tonpa. Akan kulihat sejauh mana persiapanmu. Kita mulai. Aku menyerah, kalah. Hei, dia mengaku kalah. Tak mungkin. Jangan-jangan kita salah dengar. Apa? Apa kau bilang tadi? Menyerah. Aku menyerah. Aku mengaku kalah. Ini lucu sekali. Benar-benar kalau yang pertama kali saja sudah seperti ini, bagaimana peserta berikutnya? Apa yang sudah kau perbuat? Sekarang aku sudah paham. Kau ini benar-benar orang yang tidak berguna, yang hanya bisa menyusahkan orang lain saja. Kalau kami mendapatkan 2 kali kemenangan, berarti kalian kalah. Berarti kalian tidak bisa melanjutkan pertarungan lagi. Untuk bisa menang, dari kita berempat harus 3 orang yang menang. Ini semua gara-gara Paman. Iya. Ya, aku memang seorang pengecut. Dari dulu terus begitu. Dan seterusnya juga. Apa? Ya, justru karena itulah aku bisa bertahan hidup sampai sekarang. Dengarkan baik-baik. Berbeda dengan kalian. Untuk menjadi seorang hunter, sedikit pun aku tidak pernah punya niat. Yang ku cari dalam mengikuti ujian hunter bukanlah juara, tapi hanyalah ketegangan. Aku mengamati tindak tanduk para peserta yang sudah berpengalaman dan mengasah kepekaanku dalam menghadapi bahaya. Dengan begitu, keselamatanku pun terjaga. Lalu, sambil menjaga keselamatanku, aku bisa menyaksikan pertunjukan detik-detik kematian para peserta lain dari dekat. Tempat pembantaian, di mana banyak pemuda yang mempunyai cita-cita tinggi dihancurkan. Ditambah lagi ekspresi mereka sangat ambisi dan harapannya musnah untuk selamanya. Dengan melihat itu, aku merasa kesenangan yang sangat luar biasa. Bahkan terkadang, aku pun ikut turun tangan untuk merebut impian para peserta baru. Daripada menjadi seorang hunter, aku telah menemukan tujuan hidup yang jauh lebih berharga. Bagiku sekarang babak ujian kali ini adalah saatnya untuk mundur. Di ujian babak ketiga jumlah peserta semakin berkurang. Dan tentu saja, bahaya pun semakin besar. Aku tidak akan memaksakan diri. Pendek kata, aku sudah tidak peduli biarpun kalah di sini. Tapi ini adalah rute suara terbanyak. Asalkan kalian sepakat, kalian bisa terus menang dengan perbandingan 4 lawan 1. Benar begitu perkiraanku. Keterlaluan. Iya benar. Kau ingat kan? Aku akan membawamu ke bawah dan aku akan menghajarmu sampai kau babak belur. Paman, kau benar-benar pecundang. Aku benci pecundang. Kau melakukan itu. Kalian bisa gagal di babak ini. Kuperingatkan kalian. Aku tidak peduli. Itu benar. Benar sekali kata Tonpa. Kita bisa terus menang perbandingannya 4 lawan 1. Jadi kita bisa terus menang tanpa harus berpencar. Ya kan Kurapika? Itu benar kan? Itu memang benar. Kau itu lebih polos dibandingkan aku. Berterima kasihlah pada Gon, Paman. Sepertinya mereka bukan lawan yang sulit. Shadowkan, kau yang kedua. Kepala penjara, buka borgolnya.
biar aku saja ya. Apa kau yakin tidak apa-apa? Tenang saja, serahkan saja padaku. Kita pasti menang, tidak usah khawatir ya. Nah, pertarungan yang kedua, kita akan segera mulai. Silakan. Akan kulihat sejauh apa persiapan. Aku mengaku kalah. Kau ini. Kalau kami mendapatkan 2 kali kemenangan berarti kalian kalah. Kalian tidak bisa maju atau mundur lagi dan aku menunggu di sini sampai waktunya habis. Sendokan, kau yang kedua. Siapa yang akan menghadapi? Iya, biar aku saja. Kita pasti menang, tenang saja ya. Kau tidak apa-apa, Gon? Kelihatannya orang ini biasa-biasa saja dan sama sekali tidak menakutkanku. Benar. Dia bukan tipe orang yang berbadan besar. Tapi dia kelihatannya mencurigakan. Rencana aku sedikit meleset. Padahal tadi aku bermaksud untuk mengulur waktu lebih lama sebelum mengalahkannya. Ternyata lawan lebih lemah sehingga berakhir terlalu cepat. Itu bukan masalah besar. Bukankah kita tinggal menang 2 kali? Dengan begitu kita akan mendapatkan pengurangan masa hukuman selama 72 tahun. Pengurangan masa hukuman ya, bagiku itu tidak berguna. Ini mudah, apalagi di antara mereka ada 2 anak kecil. Ditahan cukup lama. Ya, sepertinya mereka penjahat kelas berat yang mendapat hukuman lebih dari 100 tahun. Kemungkinan besar kalau berhasil mengangkat kita di menara trik ini, mereka akan mendapat pengurangan masa hukuman sesuai dengan jumlah waktu kita yang terhambat. Leorio, mereka akan senang kalau kita bertengkar. Benar-benar penguji yang tidak terduga. Mereka bermaksud untuk menghambat kita dengan mengulur waktu agar masa hukumannya bisa berkurang. Kalau begitu berarti penilaian Paman tadi sangat tepat. Tampaknya si kepala gundul itu adalah bekas tentara atau prajurit bayaran. Kalau sampai kalian bertarung, dia pasti akan menghancurkan kerongkonganmu agar kau tidak bisa mengaku kalah. Bisa jadi. Tinggal dihajar saja asalkan tidak sampai mati selama waktu masih tersisa. Itu mungkin sekali. Tentu saja, itu telah aku perhitungkan. Hai, kenapa mukamu begitu pucat? Tapi aneh. Seharusnya pria itu juga penjahat kelas berat, tapi aku tak merasakan hawa pembunuhnya. Biarpun aku merasakan hawa berbahaya lain yang bukan hawa pembunuh. Yang namanya tahanan dengan masa hukuman sangat lama itu ada bermacam-macam tipe. Hei, kita bertanding dengan cara apa? Kalau tidak salah, kau bertarung cara bebas ya? Kalau begitu, apa boleh aku memberi usulan? Dalam hal kekuatan, aku tidak begitu percaya diri. Aku lemah kalau pertarungan dengan cara saling memukul atau menendang yang biasa. Kalau aku suka yang itu, karena aku ini tidak begitu ahli dalam hal berpikir. Sebaiknya yang mudah dimengerti saja ya. Kalau begitu, aku yakin kau akan menyukai permainan ini. Ini bukan dinamit. Ini adalah lilin biasa. Kita nyalakan. Siapa yang padam, dia yang kalah. Ya, itu mudah. Kita pakai cara itu saja. Baiklah, aku setuju. Pilihlah, kau mau lilin yang mana? Kalau mau lilin yang panjang, tekan yang bulat. Kalau mau lilin yang pendek, tekan yang silang. Ku minta kalian semua ikut memilih. Ini jebakan. Kalau orang biasa, tentu saja dia akan memilih yang lebih panjang. Pasti di lilin yang panjang telah dipasang suatu muslihat. Memang biasanya orang akan beranggapan begitu. Tapi bisa jadi malah sebaliknya. Lilin pendek itu yang dipasangi muslihat. Tetapi kalau terus memikirkan itu... Ya, tak akan ada habisnya. Ini yang namanya 2 pilihan tidak bebas. 2 pilihan tidak bebas. Saat dihadapkan pada pilihan yang berisiko, biasanya kewaspadaan seseorang akan langsung bekerja, sehingga tak bisa memutuskan dengan seketika. Ditambah lagi adanya kekhawatiran akan kegagalan ketika melakukan pilihan yang salah. Ini jauh lebih sulit dibandingkan dengan memilih di saat biasa.
Kalian boleh berpikir dengan tenang. Kami punya banyak waktu. Biarpun ini pengambilan suara, tapi kalian bebas untuk mendiskusikannya. Pilih yang mana? Kurapika, kau pilih yang mana? Gon, kau yang menentukan. Kami akan mengikuti keputusanmu. Daripada berpikir panjang, lebih baik kita pertaruhkan saja insting hewan liar, Gon. Aku setuju. Aku boleh menentukannya ya? Iya. Baiklah, kalau begitu lilin yang panjang ya? Jangan. Kau memilih lilin yang panjang ya? Iya, soalnya lilin yang lebih panjang sudah pasti padamnya akan lebih lama. Siapa bilang? Itu tidak mungkin. Iya, apa boleh buat? Mau dipikir terus pun kita tak akan tahu mana yang ada perangkapnya. Lilin yang panjang untukmu. Untukku lilin yang pendek saja. Nah, sekarang kita menyalakan secara bersama ya. Permainan dimulai. Wah, bahaya, bahaya. Angin yang berembus di bawah sangat kuat. Kalau begini jangankan bergerak, menengok saja rasanya sulit. Biasanya lilin seperti itu akan padam setelah berapa lama ya? Mungkin sekitar 5 atau 6 jam. Lama juga ya. Ada apa dengan lilin itu? Pasti di lilin itu telah dicampurkan bubuk misiu atau bahan yang lain. Lihat, ternyata benar kan? Bagaimana ini? Tidak. Lilin yang telah kusiapkan sebenarnya ada 4 batang. Sebenarnya pilihan tidak bebas. Itu hanyalah tipuan untuk menyembunyikan perangkap yang sebenarnya. Kalian terus menduga-duga manakah perangkap yang sebenarnya. Karena terlalu berfokus kepada pilihan yang tidak seimbang itu, kalian jadi tidak memikirkan kalau keduanya adalah perangkap. Sebenarnya mau memilih yang panjang atau yang pendek. Yang kuserahkan padamu telah kupasangi muslihat kecil. Aduh, panas, panas. Lilinnya terus meleleh dengan cepat. Kalau terus begini, lilinnya hanya bertahan 2 atau 3 menit lagi. Itu cara yang pantas untuk dilakukan seorang pelaku perdagangan beruntun. Panas, aduh, panas, panas. Aduh, panas. Lihat punyaku jadi lebih pendek. Wah, gawat, sungguh gawat. Apa kita cuma bisa menunggu kekalahan saja? Sepertinya cuma bertahan 1 menit lagi. Aduh, panas. Aduh, panas. Aduh, panas sekali. Jangan dendam ya. Kau sendirilah yang bodoh sampai terkena perangkapku. Nyala api yang lebih besar tidak akan padam oleh angin yang kecil ya kan? Aku menang. Pertandingan yang bagus. Bagus, kita sudah menang 1 kali. Kau hebat, Gon. Hai teman-teman, Setelah ini tinggalkan aku dan Kurapika. Aku sudah mendapatkan 2 kemenangan. Jangan sampai lupa, aku juga ada di sini. Dasar ceroboh. Itu karena kau terlalu mengandalkan muslihat lecekmu. Berikutnya aku. Akan kuhadapi dia. Sungguh menjijikan. Saat ini aku telah membunuh 19 orang, tapi